minder. Di surat berapa sih? Surat apa ya? 139 surat Al-Imran. Wala tahinu beda ya. Ini kalau huruf penyusunnya itu ha nun ya. Oh, kalau wahanu itu lebih ke wawu, ha nun, wahnun ya, beda. Kalau tahinu merasa hina, merasa rendah, minder. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina, merasa rendah, minder gitu. Ya ada keterkaitan tapi tidak sama persis. Baik, kita sambil lanjut, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan yang lain. Di nomor 4, bergegas mengerjakan sholat ya. Ya silakan. Yang mana? Yang wahanu itu ya. Iya betul. Iya. Iya. Tidak. Kok menang gitu? Gimana? Tidak bisa mengatasi masalah, gimana maksudnya? Mereka baik-baik saja, tidak perlu pertolongan kok. Mereka hidupnya sepertinya lancar-lancar saja tanpa pertolongan Allah gitu. Iya. Kelihatannya Iya. padahal mereka tidak ditolong oleh Allah. Iya. Ini terkait dengan konsep ya dan pemahaman. Konsep pemahaman tentang coba ditolong atau mendapatkan pertolongan. Pertama, pertolongan itu apakah selalu merupakan sesuatu yang menyenangkan? Pertolongan itu apakah selalu merupakan sesuatu yang menyenangkan? Ya. Tidak kan? Kadang-kadang menyakitkan, padahal sedang ditolong itu. Kita menganggap ini orang kafir kok dapat pertolongan, karena persepsi pertolongan adalah duit yang banyak, kekuasaan yang tinggi, kan itu. Padahal bisa jadi duit yang banyak itu siksaan. Kedudukan yang tinggi itu penderitaan. Mungkin enggak? Iya. Maka pahami dulu pertolongan kayak apa. Ditolong itu jika kita tidak celaka. Celaka itu kalau kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orientasi kita tauhid.
Kalau kita menganggap celaka itu kalau nggak punya duit, celaka itu kalau tidak punya posisi jabatan, padahal mendapatkannya dengan melakukan perbuatan dosa, kita menganggap keberuntungan, dipertanyakan ketauhidan kita. Bagi orang yang beriman, asal ia bertauhid pada Allah, taat pada perintahnya, apapun kondisi lahiriahnya, dia itu selamat, dia itu tertolong. Buatan nindaki keserikan orang lakon itu so maksiat itu pinaringan pitulungan. Dibandingkan orang bergelimang harta tapi terus berbuat dosa dengan harta itu celaka namanya. Itu konsep dulu tentang pertolongan. Yang kedua, kalau sekedar berkaitan dengan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tidak perlu dengan iman, orang kafir pun dikasih. Ya. Ini doanya Nabi Ibrahim itu ketika dia meminta, Allah mengatakan orang kafir pun aku beri, kata Allah itu. Saya lupa ayat berapa itu doanya Nabi Ibrahim. Fa umattiuhu, orang kafir pun aku beri kesenangan hidup, hai Ibrahim. Qalilan, gak seberapa, tapi thumma ma'wahum jahannam, tapi tempat kembali mereka itu neraka. Atau kemudian aku seret mereka ke dalam neraka. Nah itu di ayat berapa ya saya? Itu tentang doanya Nabi Ibrahim. Lupa ya ayat berapa itu. Rangkaian doa-doa Nabi Ibrahim yang di surat Al-Baqarah kayaknya itu juz pertama ya. Bukan di sini. Bukan. Jadi Allah mengatakan walladzina kafaru, untuk orang-orang kafir pun sanumatti'uhu qalilan, kami berikan kesenangan sementara. Tsumma attarruhum ila jahannam, kemudian kami akan seret mereka ke neraka jahanam. Jadi orang kafir pun mendapatkan kesenangan kalau sekedar ukurannya adalah keduniaan. Atau ini ya ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 196 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya, tertipu oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Mereka kayak leluasa bisa berbuat apapun. Jangan tertipu dengan itu, kata Allah. Mata qalil, itu hanya kesenangan sementara saja. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam.
wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ali Imran 190 197. Jadi yang pertama, konsep dan pemahaman tentang pertolongan itu seperti apa. Yang kedua, kalau yang jadi ukuran adalah keduniaan berkaitan dengan harta, jabatan, posisi dan sebagainya, orang kafir pun dikasih. Kita ambil contoh dari fakta sejarah. Ada Fir'aun juga mengalami masa kejayaan, ya, dan kezolimannya yang luar biasa. Ada Korun, ada Namrud, ya. Di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrik itu pada awalnya juga menguasai, ya, memegang kekuasaan secara mutlak. Nabi dan para sahabat justru menjadi pihak yang tertindas, ya. Ditekan, dipinggirkan. Tetapi pada saatnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir itu pun mendapatkan azab. Fir'aun akhirnya ditenggelamkan di tengah lautan dengan seluruh tentara yang dia sombongkan. Korun dibenamkan ke dalam tanah dengan seluruh harta yang jadikan dia takabur, ya. Seluruhnya begitu. Jadi ada waktunya yang ditetapkan oleh Allah. Sebelum waktu datangnya pertolongan Allah itu tiba, disitulah kesempatan atau waktu yang Allah berikan untuk bersabar, yaitu tetap taat kepada perintah Allah. Nah tadi bagi, jadi ya silahkan. Ya boleh. Ya. Ya. Nggih. 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 Agama. Ya. Yeah. Waris. Yeah. Yang laki-laki gitu terus iki. Muslimah, ya. Kalau laki-laki dia tidak perlu wali. Wali itu untuk wanita. Laki-laki bisa jadi wali untuk dirinya sendiri, ya. Terus lagi kalau sifatnya itu sosial aja, monggo silahkan. Kemudian antara muslim dan kafir memang tidak bisa saling merisi, ya. Misalnya ada seorang muslim, dia punya anak non muslim ini tidak berhak atas waris. Atau sebaliknya, orang tuanya non muslim, anaknya muslim juga tidak punya hak waris dalam Islam, ya. Tapi kalau ketentuan syariat mereka seperti apa, ya monggo. Islam tidak ada.
Ya prinsipnya memang juga usah berharap, memang nggak punya hak karena berbeda akidah. Ya prinsipnya satu, alhamdulillah sudah kembali ke fitrahnya, yaitu menjadi seorang muslim. Oke. Ngajak istrinya nggak mau, ya sudah, kemudian sampai pada proses cerai, ya monggo. Gak di dalam Islam itu nggak ada perceraian, walaupun prinsipnya cerai itu dipersulit, tetapi pernikahan dipermudah, walaupun prakteknya malah kebalik ya. Tapi di dalam agama mereka justru sebetulnya ya melarang adanya perceraian kan, dalam prinsip agama mereka sebetulnya ya. Jadi kalau sudut pandangnya di agama kita Islam, ya dimungkinkan perceraian jika memang itu menjadi solusi yang terbaik. Berkaitan dengan waris seperti tadi, nggak diberi ya nggak apa-apa, yang tidak punya hak kok. Tapi kalau dikasih boleh diterima, ya boleh ya. Ya terserah mau diparingi atau tidak. Orang tuanya masih non muslim kan, diparingi nggih, ditampi. Kalaupun tidak ya nggak usah berharap ya, karena tidak punya hak, karena berbeda akidah. Menikah juga tidak jadi masalah karena dia laki-laki, tidak perlu adanya wali. Itu yang perlu ada wali yang wanita yang muslimah tadi. Itu adapun nanti acara resepsi butuh ada pihak keluarga, mungkin jenengan disuwuni tulung nggih, monggo, tidak masalah. Ngaten nggih. Ya silakan. Coba. Izin Ustaz, tanya. Di surga itu katanya orang tidak tidur, Pak. Itu di hadis atau Quran, Pak? Di surga tidak tidur. Hanya jenengan ngertosnya sakit pundi. Ini kalau katanya prinsipnya di surga tidak ada kelelahan, tidak ada hal-hal yang dibenci, ya ono mung senang gitu. Tidak ada kotoran ya. Manusia pun tidak mengeluarkan kotoran ya, tidak. Maksudnya kalau tidur-tiduran ya bersandarkan pada bantal-bantal yang empuk. Emang tidak ada keterangan tidur ya, tidak ada keterangan sepanjang pengetahuan saya. Quran, hadis tidak menyebutkan adanya penghuni surga tidur. Ngorok sisano ya rano ya. Tetapi hanya yattaqiun, bersandar pada bantal-bantal yang empuk, duduk saling berhadap-hadapan. Terus kemudian ada air sungai yang mengalir, dilayani oleh pelayan yang muda, ya, berbagai macam minuman yang disukai gitu. Jadi karena tidak ada keterangan tidur ya mungkin terus disimpulkan ora turu kata. Ya. Iya, nggih. Salah wase iki. Nuwun Ustaz. Iya, sami-sami. Tasih wonten yang lain? Kita tambahkan sedikit nggih. Poin 4, bergegas mengerjakan sholat. Ini satu paket dengan sambar tadi sebetulnya ya. Karena istainu bisabri wassalah kan. Nah, ini pada poin yang keempat disebutkan sholat. Karena ini satu paket di dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memberikan tafsir ayat 153 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip riwayat-riwayat hadis. Ya, beberapa riwayat hadis itu menjelaskan bahwa kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW, jika beliau sedang menemui masalah, beliau berwudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat.
kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Nah, itu petunjuk praktisnya begitu. Ya, sholatnya apa? Ya, ini kan sholat apa namanya? Sebetulnya kita itu mau sholat mutlak itu boleh. Aku kok pengen sholat hilang wudu terus sholat, bisa sholat wudu, bisa sholat hajat yang mutlak itu tidak terikat waktu. Dalam kasus ini mungkin bisa sholat hajat, karena ada hajat itu kebutuhannya apa? Minta pertolongan. Itu. Nah, yang tidak saya sampaikan begini, kadang-kadang ini jarang atau belum pernah kita lakukan. Dalam arti begini, begitu punya masalah itu langsung kekelingan Gusti Allah. Dan yang pertama kali dilakukanlah mengkomunikasikannya kepada Allah. Yang sering kali adalah begitu masalah dipikir dewi. Dan rumangsa iso ngatasi. Padahal yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Kenapa tidak langsung kita komunikasikan pada Allah lewat sholat? Tidak terikat waktu. Nah, kita coba cermati juga kasus Isra Mi'raj yang di dalamnya ada perintah untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kita perhatikan pada ini gambaran utuhnya begini. Sebelum Nabi diperintahkan untuk diisrokan, dimi'rajkan, kondisinya itu luar biasa. Kesulitan, kepayahan, penderitaan itu sampai pada puncaknya. Ditambah pada tahun itu 2 orang yang selama ini mensupport dan melindungi dakwah Nabi meninggal dunia. Khadijah istri beliau dan pamannya Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Itu sebelum Nabi diisra dan dimi'rajkan. Begitu meninggal 2 orang ini, orang-orang musyrik semakin berani mengganggu Nabi, menyiksa para sahabat. Jadi ini puncak penderitaannya di situ. Ada kesedihan di hati Nabi, ada kepayahan luar biasa karena semakin berat yang harus dihadapi dari perlakuan orang-orang kafir itu. Tidak ada lagi yang bisa melindungi. Di dalam rumah pun biasanya disupport oleh istri tercintanya, nggak ada lagi. Di saat kondisinya seperti itulah Allah memanggil Nabi untuk Mi'raj. Isra dulu, kemudian Mi'raj menghadap Allah. Terus menerima perintah sholat. Ini kita ungkapkan secara ringkas sebentar. Menerima perintah sholat, turun. Setelah Isra Mi'raj apa yang terjadi? Hijrah ke Madinah, kemudian kemenangan demi kemenangan didapatkan. Artinya ketika masalah itu semakin banyak, seharusnya semakin dekat kepada Allah. Nabi Mi'raj kepada Allah. Maka kedekatan kepada Allah justru harus diperhebat saat kita menghadapi masalah itu. Maka para ulama mengatakan aslih ma bainaka wa bainallah aslahallahu ma bainaka wa bainan-nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Setelah menghadap kepada Allah, lalu menerima perintah sholat, setelahnya adalah mendapatkan kemenangan demi kemenangan sampai Fathu Mekah. Kan begitu. Ya, ini kan petunjuk praktis bahwa sholat menjadi sebab seseorang, sekelompok orang memperoleh kemenangan, menyelesaikan masalah demi masalah. Nah, begitu. Ini kita sampaikan keterangannya demikian tentang sholat. Maka segera kerjakan sholat ya tatkala kita memang
menghadapi masalah dan beragam ujian. Yang kelima, memperbanyak zikir. Ya. Memperbanyak zikir. Bagaimana memperbanyak zikir ini menjadi kiat untuk menghadapi ujian? Zikir yang dilakukan ya oleh orang beriman, dan kita sudah pelajari zikir itu mencakup seluruh bentuk ketaatan. Jika dilakukan dengan landasan keimanan, maka aktivitas berzikir itu akan segera menghadirkan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ayat 28 Ar-Ra'd. Orang yang beriman akan merasakan tenang hatinya dengan berzikir pada Allah. Dalam kondisi hati yang tenang, maka keseluruhan unsur tubuh kita, seluruh bagian dari tubuh kita akan bekerja dengan baik. Akal bisa berpikir dengan jernih, fisik juga menjadi sehat karena ketenangan batin. Sehingga dengan ketenangan hati yang merupakan buah dari aktivitas berzikir, kita bisa berpikir secara jernih, kemudian tubuh fisik pun menjadi kuat ya. Karena kekuatan fisik itu sangat dipengaruhi oleh kualitas batin. Bukan sekedar sehat fisiknya. Sing sehat itu bisa dadi ora kuat loh kalau hatinya lemah. Iya. Awake sehat ning atine loro. Ya, itu ya dadi ora kuat. Awake sehat ora mangkat ngaji ya ono gitu. Awake sehat tidak mengerjakan sholat banyak. Orang yang sakit secara fisik tetapi bisa mengatasi sakitnya itu karena hatinya sehat, motivasinya kuat. Maka zikir itu penting ya. Zikir itu akan menguatkan jiwa, menguatkan fisik, mengatasi masalah ya. Memunculkan keberanian karena kuatnya iman dan keyakinan. Contohnya di ayat 173 Ali Imran nih. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, kepada mereka dikatakan, ini ada orang yang nakut-nakuti. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, wahai orang-orang mukmin gitu. Jadi ditakut-takuti. Ya, orang-orang munafik sebetulnya berusaha untuk melemahkan semangat orang beriman. Ya, kalian gak bakalan menang tuh, orang kafir sudah siap dengan segala persiapannya, dengan seluruh senjatanya. Fakhshawhum, maka takutlah kalian gitu. Serasa perang wae gitu. Kok nek dipaksa ini malah mengkalah, itu gembosi ya. Fazadahum imana, tapi ternyata nggak ngaruh sama sekali. Justru hal tersebut menambah iman mereka kepada Allah. Orang-orang mukmin tidak menjadi lemah dengan digembosi itu. Maka kan kemudian berkata, hasbunallah, cukup bagi kami Allah saja, wa ni'mal wakil, sebagai sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Nah, di aktivitas zikir itu akan menguatkan keyakinan dan iman, sehingga tidak ada rasa takut dan kekhawatiran. Berbagai upaya dan provokasi tidak berpengaruh sama sekali, karena bersandarnya kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menghadapi ujian apapun ya tidak takut,
Karena apapun yang dilakukan dalam menghadapi masalah menjadi wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia selama ia beriman dan patuh kepada perintahnya. Hasil akhir bukan menjadi wilayah dan kewenangan dia untuk menentukannya, itu terserahkan pada Allah. Tugasnya adalah memastikan diri kita tetap iman dan taat kepada Allah, itu saja. Ya, karena bagi orang beriman hanya ada di satu di antara dua keadaan, sabar dan syukur. Ya. Yang keenam, memperbanyak istighfar. Istighfar termasuk satu di antara sekian sebab terpenting dan terbesar untuk mendapatkan karunia Allah agar diselamatkan dari berbagai macam ujian. Ini kisah Nabi Nuh di ayat 10 sampai 12 surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata kepada mereka, itu Nabi Nuh berkata pada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, mohonlah ampunan ya kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Terus dijanjikan dengan istighfar itu mau dapat apa? Yursilis sama alaikum idrara, pasti Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Ya, hujan yang lebat itu bisa bermakna rezeki yang berlimpah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, lalu Allah akan perbanyak harta untuk kalian, anak-anak untuk kalian. Anak-anak bisa bermakna pengikut, ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan diadakan pula ya sungai-sungai. Istighfar, ya. Dulu pernah saya sampaikan kisah di masa Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu ulama generasi tabi'in. Pada masanya beliau sangat dikenal sebagai ulama besar dan selalu dimintai fatwa, doa, ya, support, dimintai solusi dan sebagainya. Kemudian tatkala datang seseorang mengadukan masalahnya, Imam Hasan al-Basri selalu memberikan solusi dengan kalimat yang sama, yaitu beristighfarlah kepada Allah. Ada yang datang dengan bawa masalah belum ketemu jodoh, disuruh istighfar. Ada yang banyak hutang gak bisa bayar-bayar, disuruh istighfar. Ada yang sakit gak sembuh-sembuh, disuruh istighfar. Ya. Ini yang memberikan arahan Imam Hasan al-Basri. Ya, jadi bukan karena nggak ngerti ini mau istighfar nih buatan, karena ini ulama besar, ilmunya banyak. Justru karena tahu istighfar ini menjadi solusi banyak masalah. Ya. Nah, ini dinukilkan hadisnya, hadis riwayat Ahmad. Man aktsara minal istighfar, siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, Allah berikan untuk dia min kulli hammin farajat, kelapangan dari setiap ya kegundahan, setiap kesempitan, itu farajat. Wa min kulli dhiqin makhrajat, jalan keluar dari setiap ya kesempitan atau masalah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah itu. Okay. Jadi istighfar ini memang banyak sekali manfaat yang kita dapat, ya. Maka dalam menghadapi ujian perbanyak istighfar. Kita cukupkan dulu sampai nomor 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang salahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana lagi HP? Oh ini.